Ruben Amorim, memberikan pujian kepada Bruno Fernandes, atas perannya yang luar biasa dalam kemenangan melawan Real Sociedad di Liga Eropa. Dia selalu ada saat kami membutuhkannya. Dia mampu membawa bola ke depan, mencetak gol, dan menjadi kapten yang sempurna bagi tim kami, ujar Amorim. Fernandes sendiri telah mencetak 15 gol musim ini, menjadikannya sebagai pencetak gol terbanyak di Manchester United. Dari 12 pertandingan di mana ia mencetak gol, 8 diantaranya berpengaruh pada hasil akhir. Meskipun mengapresiasi kontribusi Fernandes, Ruben Amorim berharap sang kapten lebih mempercayai rekan-rekan setimnya. Amorim menilai bahwa kepercayaan itu sangat penting untuk membangun chemistry tim yang lebih baik. Fernandes seringkali berusaha menyelesaikan segalanya sendiri, terutama saat tim menghadapi kesulitan. Amorim ingin melihatnya lebih melibatkan pemain lain dalam membangun serangan. Lewandowski yang bergabung dengan Barcelona dari Bayern Munchen pada musim panas 2022, awalnya menandatangani kontrak hingga Juni 2026. Namun, kontrak tersebut mencakup klausul yang memungkinkan Barcelona untuk mengakhiri kerjasama setelah musim ketiga, jika pemain tersebut tidak tampil dalam setidaknya 55% pertandingan. Lewandowski berhasil memenuhi ketentuan tersebut, setelah bermain dalam lebih dari 55% pertandingan di La Liga, termasuk saat menghadapi Rayo Vallecano akhir pekan lalu. Kontrak barunya akan diperpanjang selama 1 tahun lagi, hingga Juni 2026, dengan penyesuaian gaji yang lebih rendah, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan dari Sport, kontrak baru Lewandowski akan diumumkan secara resmi setelah jeda internasional, dan mengakhiri spekulasi mengenai masa depan penyerang veteran tersebut. Arsenal akan menghadapi Real Madrid di perempat final Liga Champions 2024-2025. Arsenal melaju ke perempat final, setelah mengalahkan PSV Eindhoven di babak 16 besar. Sementara Real Madrid berhasil menyingkirkan Atletico Madrid. Alexander Zinchenko sangat antusias menanti laga melawan Real Madrid, dan mengimbau agar semua rekan setimnya memberikan yang terbaik. Real Madrid adalah salah satu klub terbesar di dunia. Mereka telah meraih gelar ini 15 kali, dan memiliki banyak pemain kelas dunia serta pengalaman, ujar Zinchenko yang dikutip dari situs resmi Arsenal. Namun, yang terpenting adalah kami harus tampil sebaik mungkin. Kami semua menantikan pertandingan ini, tambahnya. Inter terakhir kali meraih gelar Liga Champions pada musim 2009-2010. Jika berbicara tentang final Eropa, Inter terakhir kali mencapainya di Liga Champions musim lalu, namun mereka kalah dari Manchester City. Jurgen Klinsmann, yang pernah bermain untuk Inter, meyakini bahwa tim asuhan Simone Inzaghi layak meraih gelar Liga Champions musim ini. Namun itu akan sulit, karena mereka harus menghadapi Bayern Munich di perempat final. Bayern tentunya memiliki ambisi besar untuk mencapai final, apalagi pertandingan final akan berlangsung di Allianz Arena, kandang mereka sendiri. Bayern tentu ingin melaju sejauh mungkin dengan segala cara, terutama karena final akan digelar di markas mereka. Namun, saatnya bagi Inter untuk kembali memenangkan trofi Eropa, ujar Klinsmann kepada Gazzetta dello Sport. Jermain Defoe, mantan pemain Premier League, meragukan masa depan Darwin Núñez di Liverpool. Striker asal Uruguay tersebut dianggap tidak mampu menjadi pilihan utama di lini serang The Reds, dan mungkin perlu mencari tantangan baru di klub lain. Baru-baru ini, Núñez gagal mencetak gol dalam adu penalti melawan Paris Saint-Germain di babak 16 besar Liga Champions, yang mengakibatkan kekalahan Liverpool. Defoe berpendapat bahwa Núñez harus mencari lingkungan baru untuk mengembalikan performa terbaiknya. Dia butuh tantangan baru, lingkungan yang berbeda. Mungkin dia perlu pindah ke tempat lain untuk menemukan kembali bentuk terbaiknya, kata Defoe. Saat dia bermain, dia menunjukkan kerja keras, dinamis, dan kecepatan. Namun di momen-momen penting, dia tampak kehilangan sentuhan akhir yang dibutuhkan seorang penyerang, tambahnya. Kontrak Jonathan David akan berakhir pada Juni mendatang, dan ia telah mengonfirmasi rencananya untuk hengkang secara gratis. Barcelona sempat dianggap sebagai favorit untuk merekrut David, tetapi kabarnya mereka sempat mengalihkan perhatian ke target lain, karena merasa David tidak cocok dengan gaya bermain mereka. Namun, menurut laporan dari Vicajes, Barcelona kini kembali tertarik pada David. Hansi Flick dan manajemen klub melihat David sebagai opsi ideal, mengingat keterbatasan anggaran yang mereka miliki. Selain Barcelona, beberapa klub Premier League seperti Manchester United, Arsenal, dan West Ham United juga dikabarkan tertarik merekrut David. Persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya diprediksi akan sangat ketat musim panas ini. Dani Olmo kembali ke Barcelona pada musim panas lalu, dan segera merasakan ikatan yang kuat dengan rekan-rekannya. Pemain timnas Spanyol ini mengaku sangat menikmati bermain bersama Pedri, baik di level klub maupun timnas. Olmo merasa hubungan mereka di lapangan sudah sangat solid, yang membuat permainan lebih mudah. Selain Pedri, Olmo juga memuji perkembangan pesat Lamine Yamal, yang menurutnya akan menjadi pemain luar biasa di masa depan. Ketiganya diperkirakan akan kembali memperkuat Spanyol dalam laga perempat final UEFA Nations League melawan Belanda. Pedri, saya sangat yakin. Bermain bersamanya terasa sangat mudah. Dia membuat segalanya lebih sederhana, kata Olmo. Saya selalu bilang padanya, jika saya kesulitan, saya akan memberikan bola padamu. Dia juga mengatakan hal yang sama, saya akan memberimu bola, dan kamu yang menyelesaikannya. Kami memiliki koneksi alami di lapangan, jelasnya.
Situasi kontrak Dusan Vlahovic di Juventus semakin rumit, dengan laporan terbaru menunjukkan bahwa Bianconeri telah mencapai jalan buntu dalam negosiasi perpanjangan kontrak. Meskipun telah berusaha keras, klub Italia tersebut tampaknya gagal mencapai kesepakatan baru dengan penyerang andalan mereka. Kondisi ini mendorong Juventus untuk mengambil langkah dramatis dengan melepas Vlahovic. Langkah ini diambil untuk menghindari risiko kehilangan pemain berharga tanpa kompensasi jika kontraknya memasuki 12 bulan terakhir. Laporan terbaru menyebutkan bahwa tawaran sekitar 25 juta pound sterling mungkin sudah cukup untuk mendapatkan jasa pemain Serbia tersebut. Menyikapi situasi ini, Manchester United langsung memantau perkembangan Vlahovic dan berniat membawanya ke Old Trafford. Namun, Manchester United harus menghadapi persaingan ketat dalam perburuan Vlahovic. Selain Arsenal dan Aston Villa yang sudah menunjukkan minat, 3 klub London, yaitu Chelsea, Tottenham, dan Newcastle, juga dilaporkan tengah mengawasi situasinya. AC Milan cukup aktif di bursa transfer musim dingin Januari 2025, dengan mendatangkan sejumlah pemain berkualitas, salah satunya adalah João Felix. Pemain asal Portugal ini direkrut dengan status pinjaman dari Chelsea. Meskipun baru saja bergabung, Felix langsung dimainkan oleh pelatih Sergio Conceição dalam ajang Coppa Italia. Ia pun langsung memberi dampak dengan mencetak gol debutnya. Namun, setelah gol debut tersebut, Felix belum menunjukkan performa cemerlang di depan gawang. Penurunan performa Felix membuat AC Milan mulai mempertimbangkan masa depannya. Sebelumnya, Rossoneri berencana untuk mempermanenkan Felix pada musim depan. Namun menurut laporan Calcio Mercato, AC Milan belum dapat memastikan keputusan untuk membeli Felix secara permanen. Bahkan, ada kemungkinan Felix akan dikembalikan ke Chelsea pada akhir musim. Toon Koopmeiners belum dapat menunjukkan performa luar biasa, seperti saat bermain untuk Atalanta. Saudaranya, Pierre Koopmeiners, mengakui bahwa harga transfer yang tinggi memberikan tekanan besar pada adiknya. Namun ia yakin, Toon akan segera beradaptasi. Dari luar, tekanan besar muncul karena harga transfernya yang tinggi, kata Pierre dalam wawancaranya. Banyak orang tidak menyadari betapa sulitnya beradaptasi dengan lingkungan baru, rekan setim yang berbeda, pelatih baru, dan gaya bermain yang berlainan. Di Turin, Toon juga ditempatkan di posisi yang berbeda. Sayangnya, hal ini seringkali dianggap remeh, tambahnya. Saya yakin, adik saya ingin kembali tampil seperti di Atalanta, dan membantu tim dengan gol serta assist. Meski mendapat kritik, Toon tidak menyesal bergabung dengan Juventus, dibandingkan klub besar lain seperti Liverpool. Pierre juga mengungkapkan, bahwa Toon sangat mencintai Juventus dan Italia. Legenda Manchester United, Paul Scholes, percaya bahwa Ruben Amorim memberikan indikasi mengenai kemungkinan transfer Martin Zubimendi. Gelandang Real Sociedad ini memang sudah lama dikaitkan dengan beberapa klub besar Eropa, termasuk Arsenal dan Manchester United. Amorim memuji Zubimendi dalam wawancara pra-pertandingan menjelang leg kedua babak 16 besar Liga Eropa melawan Real Sociedad. Dia adalah pemain top yang dapat mengubah tim, terutama di posisi gelandang bertahan, kata Amorim. Dia juga pemain kunci dalam membangun serangan. Saya sangat mengenal pemain ini, dan semua orang tahu dia adalah pemain hebat yang bisa mengubah tim, tambahnya. Dari wawancara tersebut, Scholes menyimpulkan bahwa pelatih Amorim sangat mengagumi Zubimendi. Ia juga menyebutkan bahwa Manchester United mungkin bisa merekrut Zubimendi jika mereka berhasil menjual beberapa pemain. Chelsea berhasil lolos ke perempat final Conference League setelah mengalahkan FC Copenhagen 1-0 di leg kedua babak 16 besar. Kiernan Dewsbury Hall menjadi pahlawan dengan mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan yang dihelat di Stamford Bridge. Meskipun tampil kurang meyakinkan di babak pertama, Chelsea menunjukkan perbaikan di babak kedua setelah Palmer masuk menggantikan pemain lain. Kemenangan ini membuat Chelsea unggul agregat 3-1, dan mereka akan menghadapi Legia Warsaw di perempat final. Chelsea sebelumnya telah meraih trofi Liga Champions dan Liga Eropa. Akan sangat bodoh bagi kami untuk mengatakan kami tidak bisa memenangkan ini, kata Dewsbury Hall setelah pertandingan. Ini bukan soal arogan, tetapi kami percaya dengan kualitas yang ada dalam tim, tambahnya. Raheem Sterling tampil impresif bersama Arsenal dalam pertandingan melawan PSV Eindhoven, di mana ia memberikan assist untuk Alexander Zinchenko dan Declan Rice. Ia juga menjadi pemain Inggris pertama yang terlibat dalam gol di Liga Champions untuk 4 klub berbeda. Namun, momen gemilangnya terganggu setelah ia menerima kartu kuning pada menit ke-93 karena pelanggaran terhadap Johan Bakayoko. Ini adalah kartu kuning ketiganya di fase grup Liga Champions, setelah sebelumnya ia mendapat peringatan dalam pertandingan melawan Dinamo Zagreb dan Girona. Akibatnya, Sterling harus menjalani skorsing 1 pertandingan, dan akan absen pada leg pertama perempat final melawan Real Madrid pada 8 April. Meski tidak dapat bermain di laga penting tersebut, Sterling tetap optimis dapat memberikan kontribusi besar bagi Arsenal hingga akhir musim. Pemain berusia 30 tahun itu menyatakan bahwa ia siap tampil kapanpun saat dibutuhkan, baik sebagai starter maupun pengganti. Musim 2024-2025 bisa dikatakan sebagai salah satu musim terburuk Pep Guardiola bersama Manchester City. Tim yang selama ini mendominasi Premier League dan Eropa, kini terjerembab di posisi kelima klasemen Liga. Selain itu, mereka juga gagal lolos ke fase gugur Liga Champions 2024-2025, yang merupakan kali pertama di bawah asuhan Guardiola. Kondisi ini
memicu perdebatan baru mengenai relevansi gaya bermain Guardiola di era sepak bola modern. Beberapa analis dan mantan pemain berpendapat bahwa filosofi permainan berbasis penguasaan bola yang diterapkan pelatih asal Spanyol tersebut mulai kehilangan efektivitasnya dan sudah usang. Meski begitu, Guardiola tetap percaya bahwa dengan skuad yang lebih lengkap dan bebas cedera, taktik yang diterapkannya masih mampu membawa kemenangan. Babak 16 besar Liga Champions telah usai, dan 8 tim kini bersaing di babak perempat final. Dan PSG, sekali lagi mengharumkan nama Prancis di ajang kompetisi klub tertinggi Eropa ini. Les Parisiens berhasil lolos ke perempat final, setelah mengalahkan Liverpool di babak 16 besar. Kesuksesan PSG melaju jauh di Liga Champions musim ini, mendapat pujian dari legenda Manchester United, Rio Ferdinand. Ferdinand bahkan menyebut, bahwa Marquinhos dan rekan-rekannya adalah salah satu tim terbaik yang pernah ia lihat tahun ini. Mantan kapten Manchester United itu pun tanpa ragu, mendukung PSG sebagai calon juara Liga Champions musim ini. Saya sangat senang dengan hasil undian yang luar biasa ini, ujar Ferdinand. Jika saya harus memprediksi siapa yang akan menang, saya memilih Barcelona di final melawan Paris Saint-Germain. Ange Postecoglou baru saja berhasil membawa Tottenham Hotspur melaju ke perempat final Liga Eropa musim ini, setelah mengalahkan wakil Eredivisie, AS Alkmaar. Kemenangan ini semakin membuka peluang bagi Postecoglou untuk memberikan trofi pertama bagi Tottenham. Sebelumnya, ia telah berjanji untuk meraih gelar juara pada musim kedua di setiap tim yang dilatihnya. Oleh karena itu, mantan pemain Spurs, Tim Sherwood, meminta Postecoglou untuk serius merencanakan strategi menghadapi Liga Eropa musim ini. Sherwood percaya bahwa kemenangan di turnamen ini akan memberi banyak keuntungan bagi Tottenham. Jika Spurs berhasil menjuarai Liga Eropa, akan ada patung Postecoglou di luar klub. Saya mengatakan itu karena dia telah memenuhi mandat untuk memenangkan trofi. Dan mereka juga akan lolos ke Liga Champions musim depan, ujar Sherwood. Giovanni Quenda adalah salah satu talenta muda yang dimiliki oleh Sporting Lisbon. Pada usia 17 tahun, ia sudah menjadi pilihan utama di lini serang tim. Pelatih Ruben Amorim, yang sebelumnya mengorbitkan Quenda, dikabarkan ingin kembali bekerja sama dengan winger tersebut. Karena itu, Amorim berencana membawa Quenda ke Manchester United pada musim panas mendatang. Namun menurut laporan The Athletic, rencana United untuk merekrut Quenda gagal setelah mereka kalah bersaing dengan Chelsea. Chelsea dilaporkan melakukan langkah cepat untuk merekrut Quenda, dengan menyetujui pembayaran yang cukup tinggi kepada Sporting Lisbon, sekitar 40 hingga 50 juta euro. Selain itu, Quenda juga dilaporkan sudah menyetujui kepindahannya ke Chelsea, sehingga transfer ini telah disepakati oleh ketiga pihak yang terlibat. Bek muda Barcelona, Pau Cubarsí, mengungkapkan impiannya untuk bertanding melawan Real Madrid di final Liga Champions musim ini. Final yang akan diselenggarakan di Munich itu menjadi sebuah harapan besar bagi pemain muda tersebut. Cubarsí mengakui bahwa bayangan bertemu dengan Real Madrid di ajang Liga Champions sangat menggairahkan dan akan menjadi kenangan yang tak terlupakan. Di ruang ganti Barcelona, Cubarsí menegaskan bahwa tidak ada rasa takut untuk menghadapi Real Madrid, meskipun klub raksasa ibu kota Spanyol itu memiliki rekor luar biasa di final dan hampir selalu menang di final Liga Champions. Sebaliknya, para pemain menyambut peluang untuk bersaing melawan Los Blancos dalam pertandingan dengan intensitas tinggi seperti final Liga Champions. Keyakinan dalam skuad tetap solid, dan mereka siap menghadapi segala tantangan yang ada. Lini serang Liverpool di musim depan, kemungkinan akan mengalami perubahan dalam komposisi pemain. Beberapa pemain mungkin akan dilepas oleh The Reds, salah satunya adalah Darwin Núñez. Pemain asal Uruguay ini mendapat banyak sorotan dan kritik, karena performanya yang tidak konsisten. Núñez juga seringkali membuang peluang emas. Núñez berpotensi dijual dengan harga yang cukup tinggi pada musim panas 2025. Liverpool dilaporkan mulai mencari penggantinya, dan satu nama yang sudah mereka pertimbangkan adalah Victor Gyökeres. Menurut laporan Abola, Liverpool tertarik dengan naluri gol Gyökeres yang tajam. Kehadiran Gyökeres diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Liverpool pada Mohamed Salah. Selain itu, media tersebut menyebutkan bahwa The Reds memiliki peluang besar untuk merekrut pemain berusia 26 tahun itu, karena Gyökeres dilaporkan tertarik untuk bermain di Premier League. Sebelum jeda internasional, Manchester United akan melakoni pertandingan tandang. Seta Merah akan bertandang ke King Power Stadium untuk menghadapi Leicester City dalam lanjutan Liga Inggris. Kemenangan sangat penting bagi MU dalam laga ini, karena mereka membutuhkan 3 poin dari markas The Foxes untuk dapat naik ke papan tengah klasemen IPL. Menjelang pertandingan ini, MU mendapatkan kabar baik. Ruben Amorim mengonfirmasi bahwa Mason Mount bisa tampil. Dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Ruben Amorim memastikan Mount sudah cukup fit untuk setidaknya duduk di bangku cadangan. Saya rasa, Mount akan berada di bangku cadangan pada pertandingan ini, kata Amorim. Dan saya pasti akan memainkannya, karena kami membutuhkan semua pemain kami yang fit. Namun dia tidak bisa bermain terlalu lama. Menurut laporan Vichajes, Manchester City berencana memperkuat lini tengah mereka untuk musim depan, dan telah menjadikan Bruno Guimaraes sebagai target utama. Bahkan, tim asuhan Pep Guardiola dikabarkan siap mengajukan tawaran sebesar 70 juta pound sterling untuk merekrut gelandang asal Brasil yang saat ini menjadi pemain penting di Newcastle United itu. Namun,
Peluang transfer Guimaraes sangat tergantung pada posisi Newcastle di akhir musim depan. Kepindahannya hanya akan dipertimbangkan jika The Magpies gagal lolos ke Liga Champions. Gelandang berusia 27 tahun itu juga masih terikat kontrak hingga musim panas 2028. Sekalipun Newcastle lolos ke UCL, namun masa depannya tetap belum pasti, karena Man City dipastikan akan terus menggodanya. Real Madrid dilaporkan tengah membidik Enzo Fernandez untuk memperkuat lini tengah mereka pada bursa transfer musim panas mendatang. Los Blancos berencana membangun tim bintang yang dapat mendominasi La Liga dan Eropa dalam beberapa tahun ke depan. Menurut laporan tim Talk, Madrid tertarik untuk merekrut gelandang Chelsea tersebut, yang merupakan pemain kunci di bawah asuhan Enzo Maresca. Namun, transfer ini diperkirakan tidak akan mudah, karena Chelsea tidak berniat melepasnya begitu saja. Madrid menyadari bahwa harga Fernandes akan sangat tinggi, mengingat Chelsea membelinya dengan harga 107 juta pound pada 2023, dan mengontraknya hingga 2032. Oleh karena itu, opsi pertukaran pemain mungkin menjadi solusi, mengingat Chelsea juga dilaporkan tertarik pada gelandang Madrid, Aurelien Tchouaméni.